Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Masih bersama kami epidemiolog Universitas Indonesia Bapak Pandu Riono dan juga ada Bapak Joni Martinus, VP Public Relation PT KAI. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Joni, ini terkait adanya larangan mudik dari pemerintah. Tapi sebelumnya juga sempat ada wacana kalau sempat diperbolehkan, tapi dengan salah satu syaratnya adalah tes genos sebelum bepergian. Lantas untuk dari PT KAI sendiri, kenapa KAI menggunakan genos sebagai salah satu persyaratan perjalanan, Pak? Ya, pertama gini ya, PT Kereta Api Indonesia mematuhi sepenuhnya aturan kebijakan larangan mudik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentu ini memiliki pertimbangan tersendiri ya, bahwa memang apa yang diputuskan pemerintah adalah untuk keamanan bagi masyarakat semua. Nah, kemudian terkait dengan genos, ya, bahwa memang di PT Kereta Api Indonesia ada lebih kurang 44 stasiun kami sudah menerapkan layanan genos. Baik itu yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Nah, tentu ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia, UGM, ya, kemudian juga dengan teman-teman dari Parmalat, juga dari PT Rajawali Nusindo. Nah, genos ini sendiri, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman-teman UGM, bahwa memiliki akurasi yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 90%. Nah, maka dari itu, kita menggunakan genos di stasiun sebagai salah satu alat screening untuk deteksi COVID-19. Di samping juga kami tetap menyediakan antigen. Ya. Jadi masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api bisa menggunakan genos atau bisa menggunakan antigen yang sudah kami sediakan di stasiun. Baik, Pak Joni, lantas sejauh ini apakah Kemenkes sudah merekomendasikan tes genos untuk menjadi salah satu persyaratan perjalanan di kereta api, Pak? Ya, kita mengikuti apa yang sudah dipersyaratkan oleh regulator, oleh pemerintah ya, bahwa sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan bahwa genos juga bisa menjadi salah satu syarat perjalanan orang menggunakan kereta api di samping antigen maupun PCR. Ya, nah ini tentu suatu yang harus kami laksanakan, adanya pilihan genos untuk bisa menjadi syarat dalam menggunakan kereta api. Baik, Pak Joni, lantas untuk akurasi genos sendiri ini seberapa akurat Pak? Karena beberapa pelaku perjalanan ini ya yang memang sebelumnya positif, namun sudah negatif, tapi pada saat dites genos ternyata positif dan akhirnya mereka tidak melaksanakan perjalanannya dan tes antigen, lantas tes antigennya negatif. Nah ini kalau misalkan dari kondisi seperti ini, apakah baiknya tetap tesnya dengan genos atau harus antigen? Ya, kalau kita bicara akurasi ya, tentu kami mengacu kepada apa yang disampaikan oleh teman-teman dari UGM yang memang memiliki kompetensi di bidang genos ini. Nah, sesuai dengan apa yang kita ketahui melalui web resmi dari teman-teman UGM bahwa akurasi genos ini cukup tinggi, lebih dari 90%. Nah, kami sekali lagi memberikan pilihan kepada masyarakat, apakah harus menggunakan genos untuk melakukan perjalanan ya dengan kereta api jarak jauh atau menggunakan antigen yang kita sediakan juga di stasiun-stasiun, gitu Mbak. Baik, sekarang kita ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi sempat disampaikan bahwa untuk transportasi ini sebenarnya mereka hanya mematuhi dari peraturan Kemenhub seperti itu dan belum ada rekomendasi dari Kemenkes. Sebenarnya sebaiknya ini untuk perjalanan ini mereka harus memiliki dua peraturan, dua kebijakan ataupun hanya mengikuti salah satu. Contohnya tadi dari Kemenhub saja seperti itu. Bagaimana Pak Pandu?
Iya, jadi ini bukan salahnya PT KKI ya. Jadi ini pihak yang lebih berwenang seperti Satgas COVID maupun satu lagi tadi apa Kementerian Perhubungan. Ya, Jadi sebenarnya lembaga yang Kementerian Perhubungan pun dan juga Satgas COVID harusnya mematuhi apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes. Kemenkes tidak pernah mengeluarkan rekomendasi bahwa genus bisa dipakai untuk screening dan testing. Yang ada hanya izin edar sementara yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memvalidasi alat yang sedang dalam fase eksperimental, bukan dipakai untuk layanan umum. Nah, kemudian dipakai untuk layanan umum dan diperluas. Dan ini yang menurut saya agak mencemaskan. Karena apa? Karena dengan munculnya banyak varian dan juga tingkat akurasinya belum tervalidasi oleh lembaga independen, maka tadi kemungkinan ada false positif, ada false negatif. Ya. Jadi alat ini kan sebenarnya juga banyak dikembangkan oleh negara lain. Tetapi begitu diuji validasi, dia tidak lolos, sehingga tidak bisa dipakai untuk layanan umum. Jadi harus diperbaiki fase eksperimentalnya. Jadi kita itu terlalu cepat, terlalu mendahului. Dan di era pandemi itu membahayakan. Membahayakannya karena seakan-akan kita menyaring orang, bahwa orang yang sudah dikatakan negatif, betul-betul negatif, sehingga tidak membahayakan penumpang lain, dan juga yang positif merugikan, dia tidak bisa pergi. Sehingga ini yang menurut saya perlu ditinjau kembali lah, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Satgas COVID, karena ini bukan salahnya Kereta Api Indonesia. Ya. Kereta Api Indonesia hanya ngikutin apa yang dianjurkan oleh Kementerian Perhubungan. baik. Oke, kita kembali ke Pak Joni. Pak Joni, lantas bagaimana kondisi penanganan calon penumpang kalau misalkan pada saat tes genos ini penumpangnya positif? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk penanganan kepada calon penumpang ya, apabila terindikasi melalui pemeriksaan genus yang bersangkutan positif. Nah, yang pertama tentu yang bersangkutan kami bawa ke ruang isolasi. Jadi di stasiun-stasiun kami menyediakan ruang isolasi ya. Setelah itu secara sistem tiket penumpang tersebut dibatalkan. Artinya penumpang tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan kereta api. Dan biayanya akan dikembalikan penuh 100%. Lalu setelah itu tim kesehatan KAI dan tim kesehatan dari Parmalab atau PT RNI itu akan memberikan edukasi, akan memberikan keterangan dan informasi terkait apa yang menjadi hasil genus tersebut kepada calon penumpang. Nah, setelah itu penumpang yang bersangkutan akan diberikan surat rekomendasi ya untuk melakukan pemeriksaan ke tingkat yang lebih lanjut melalui PCR. Kemudian yang bersangkutan akan dikawal atau akan ditemani oleh petugas stasiun untuk pergi meninggalkan stasiun. Kemudian hasil dari data yang didapatkan itu akan dilaporkan ke Satgas daerah. Demikian. Baik, untuk Pak Joni secara singkat Pak, evaluasi dari penerapan genos ini sendiri untuk calon penumpang PT KAI ini bagaimana? Ya, sejauh ini penerapan genus di KAI ya, itu berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Dan dari data yang kami peroleh bahwa dari rata-rata ada lebih kurang 1-2% dari hasil pemeriksaan genus itu yang mengindikasikan calon penumpang positif dari total jumlah. Baik, oke sekarang kita ke Pak Pandu.
Pak Pandu, Iya, ini pro kontra untuk penggunaan genos sebagai salah satu syarat perjalanan ini iya. masih menyeruak. Lantas kalau misalkan dari sisi pandang Anda, ini seharusnya apakah pemerintah benar-benar memfikskan bahwa tes genos ini sudah layak dipakai atau justru sambil jalan aja seperti itu? Bagaimana Pak Pandu? Jadi kalau menurut saya sih harus dihentikan dulu, dihentikan karena harus divalidasi dulu. Sampai Kementerian Kesehatan bisa memutuskan apakah bisa dipakai atau tidak. Yang bahaya adalah false negatif. Jadi dia dikatakan negatif, sebenarnya positif. Nah ini akan terus menularkan. Jadi ada false security. Di banyak negara tidak bisa dipakai setelah ditemukan false negatifnya cukup tinggi. Sedangkan false positif itu kalau mereka penumpang yang false positif sehingga dianggap positif tadi, ya kan, dikawal, dikembalikan tiketnya. Kemudian menurut saya langsung periksa tes antigen. Dan kalau negatif, maka bawa itu tes negatif antigennya ke stasiun untuk bisa berangkat. Kalau tidak diizinkan, maka menurut saya sih harus mengadu ke lembaga konsumen. Karena klien yang dianggap dengan genus yang tidak akurat ini terjadi terhambat untuk melakukan perjalanan sebenarnya akibat daripada hasil screening tes genus yang belum divalidasi. Dengan demikian bisa menuntut ganti rugi akibat keterlambatannya pada kereta api maupun kepada pihak pemerintah yang menggunakan tes genus. Dengan demikian maka menjadi penting bahwa alat yang mau diberikan atau dilayani, diterapkan untuk screening harus dijamin tingkat akurasinya. Karena bisa merugikan klien pelaku perjalanan, tapi juga yang paling berbahaya adalah membiarkan penularan ini terus terjadi, apalagi sekarang sudah banyak varian baru yang belum teruji genus apakah bisa mendeteksi daripada orang-orang yang sudah terinfeksi akan memberikan indikasi yang sama. Pak Pandu, apakah harus ada komplain terlebih dahulu dari pelaku perjalanan kepada pihak transportasi, misalkan salah satunya adalah PT KAI, sehingga akhirnya pemerintah harus menarik genos ini. Padahal sebelumnya itu sempat ada yang menyampaikan bahwa keakurasian dari tes genos ini sendiri ini bisa 90-93%, Pak. Iya, betul. Tapi kan itu kan klaim sepihak oleh teman-teman pengembang, ya kan? Belum divalidasi. Setiap orang boleh mengembangkan alat dan mengklaim alatnya paling akurat. Tapi apakah terbukti? Sesungguhnya demikian. Mereka kan mengujinya pada masyarakat tertentu, bukan masyarakat umum. Yang dimana masyarakat umum ini adalah biasanya pelaku perjalanan. Ya. Mereka mengujinya di masyarakat rumah sakit misalnya. Ini menurut saya harus divalidasi. Kalau menurut saya sih pemerintah dalam hal ini Kemenkes bisa membuat surat resmi ke Satgas COVID maupun Kementerian Perhubungan untuk menunda pemakaian genus untuk screening dalam situasi di mana pandemi ini masih belum terkendali. Atau ditambah dengan para pelaku perjalanan melakukan protes resmi kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Satgas COVID maupun kepada PT Kereta Api Indonesia yang sudah berani menerapkan screening dengan alat yang belum terjamin tingkat akurasinya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang di Indonesia Bicara pada hari ini, Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, dan Pak Joni Martinus, Humas PT KAI. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi pamit undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.